Oke, ya selamat malam semuanya. Saya coba lagi dalam pertemuan kali ini Bapak Ibu membuat sebuah topologi ya, yaitu topologi tree, katakanlah topologi tree gitu ya. Kemudian nanti kita hubungkan dalam satu router. Kemudian mau saya hubungkan di sini ya. Saya buat dulu sini file new ya, new black project. Kemudian saya buat sini adalah DHCP ya, DHCP and dan statis ya. Oh, ini awalnya sebenarnya statics dan DHCP. uh, oke ya. uh, saya lihat di sini seperti apa. Kita sambil nunggu dulu, ini lagi loading ya, lagi loading JNS 3 nya. Kalau tak muncul, oke ya. Di sini sudah muncul Bapak Ibu. Jadi saya buat dulu, misalnya kita membuat sebuah jaringan ya, kemudian kita hubungkan kemari. Ini misalnya PC1, ini misalnya PC2. Nah, kalau misalkan jaringan lokal itu kan macam-macam tuh ya. Misalnya ini kita asumsikan di lantai 1 ya kan, ini lantai 2 ya. Kemudian ini kita buat di lantai 3. Nah, ini nanti mau kita hubungkan ya. Oke. Kemudian ini ya, katakanlah kita hubungkan dengan switch ya. Switch, kemudian switch. Baik ya. Switch ini kita hubungkan kemari, hubungkan ke sini, kemudian ke sini. Oke. 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 Nah, ini misalnya kita buat namanya ya. Misalnya lantai 1 ya kan. Ini kita asumsikan misalnya komputernya cuma 2 ya kan. Nanti bisa ditambah lagi lantai 2 ya. Kemudian ini misalnya lantai 3. Kemudian kita memasang sebuah router, yaitu router mikrotik di sini ya. Kita pastikan di sini. Kemudian di router itu ada sebuah PC ya, katakanlah PC-nya di sini. Kita buat namanya ini adalah PC, atau kita change dulu ke ya, change simbol, kita ganti menjadi apa namanya, server ya. Kita ganti menjadi server ya, seperti ini ya. Ini namanya server, komputer server. Oke, kemudian ini kita ganti simbolnya Bapak Ibu seperti ini, change simbol. Kita ganti menggunakan mikrotik yang agak lebih maco gitu ya, yang lebih keren sedikit. Ini router apply. Oke ya. Kemudian juga di lantai 2 ini adalah PC semua. Jadi PC boleh kita ganti juga dengan CCTV, boleh ya, tergantung kebutuhan gitu ya. Jadi itulah jaringan komputer itu. Kalau misalnya ada device-nya ataupun interface-nya itu adalah misalnya ada CCTV, ataupun misalnya saya ganti ini simbol printer, bisa ya. Printer yang dia istilahnya ya, katakanlah untuk printer bisa kita nyetak semua. Tapi lebih cocok memang saya letakkan di sini Bapak Ibu. Saya letakkan sini misalnya printer di dekat ini. Nah, saya letakkan sini ya, ini server, kemudian ini printer server gitu ya. Saya letakkan sini misalnya simbolnya printer ya, printer ya. Kemudian saya pilih di sini printer ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah menjadi printer di sini. Kemudian CCTV pun sebenarnya bisa juga kita tambah di sini. Jadi bisa kita konekkan gitu ya. Di lantai, katakanlah ini di lantai berapa ya? Lantai 1 lah, lantai 1 kita buat ya. Kita buat sini kamera CCTV ya kan. Jadi kamera CCTV ini kita ganti device-nya yaitu change simbol. Kemudian misalnya kita ganti CCTV-nya seperti dome ya, di atas dia kamera
CCTV ya, CCTV DOM ya, DOM DOM DOM. Mana ini? Ini ya, kamera DOM ya. Ini sebenarnya simbolnya aja itu yang beda-bedakan. Oke, sekarang Bapak Ibu ini saya hubungkan sama ya, kita hubungkan. Tetapi kalau misalnya di modul yang lama itu lebih susah sebenarnya kalau kita lihat. Tapi kalau yang ini tinggal kita klik, kita nggak usah milih-milih seperti misalnya di sini. Pilihannya kan banyak kalau misalnya di apa namanya di modul yang itu. Tapi kalau yang ini kita klik ya. Itu pula jenis yang sudah update ini lebih objektif dia. Jadi kita langsung menyambungnya pun lebih leluasa tanpa kita perlu memilih-milih fontnya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini saya sambungkan ya, dimana nanti kita asumsikan ya semua tersambung ke masing-masing apa namanya masing-masing ya. Ini mungkin kita buat satu hub di sini ya. Oke, saya pas dulu. Untuk server ini memang harus kita jadikan di sini ada sini switch ya. Kita jadi buat sini switch ya untuk menghubungkan ke sini. Seperti ini ya. Saya hubungkan kemarin dulu. Kemudian ke sini ya. Eternal. Kemudian juga oke, baik terhubung ke server ya. Kemudian ke printer server. Nah, di sini Bapak Ibu ini kita hubungkan kemari ya. Bisa juga langsung kemari ya. Ini. Kemudian bisa juga kemari. Karena banyak potnya. Di sini kita lihat berapa pot? Ada sekitar 6 pot. Jadi untuk membuat topologi ini sudah selesai. Jadi kalau kita lihat ini Bapak Ibu, mungkin ya ribet ya kalau Anda lihat. Ini mungkin lantai 1 ya. Di lantai 1 itu kita pasang sebuah switch ataupun hub. Kemudian di lantai 2 juga seperti itu. Di lantai 3 juga seperti itu. Kemudian ini mungkin kita asumsikan ini adalah di lantai 2 ataupun lantai ya yang berbeda lah, berbeda lantai lah. Kalau server itu kan istilahnya ya tempatnya itu harus dirahasiakan gitu ya. Nah, oke, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ini kita buat seperti ini, kenapa nggak dibuat langsung satu switch aja gitu ya? Hanya mungkin satu switch aja kita gunakan. Itu mungkin nanti memakan banyak bundelan kabel Bapak Ibu. Kita pasang misalnya kabel dari lantai 4 ke lantai 1 kan banyak tuh kabel tuh. Kemudian juga nanti pengembangannya sangat susah gitu. Jadi lebih bagus kita berkorban banyak hub. Dan untuk mengembangkan jaringan ke depannya itu lebih mudah gitu ya. Juga nanti analisa kalau misalkan nanti terjadi gangguan bisa lebih cepat kita untuk apa namanya mengatasinya. Kemudian Bapak Ibu ini saya start ya. Jadi saya di sini menggunakan VirtualBox. Jadi VirtualBox ini adalah udah saya clone ya. Artinya sudah nanti ketika nanti saya start di jenis 3, maka di sini nanti otomatis running. Ini saya nanti config-nya dari VirtualBox Bapak Ibu. Kemudian saya apply ya. Saya apply di sini. Memang kita harus tandai semua ya. Ini di Ether 1 ya. Kalau kita klik di sini, maka di sini akan muncul petanya ya. Ada E2, E1 ya. Yang E0, E1, E2, E3. Itu ya. Oke, Bapak Ibu, sambil ada juga yang masuk, saya izinin dulu ya supaya dia masuk karena mungkin ya kita ini materi yang sangat penting menurut saya. Oke, kemudian ini saya apply ya, saya apply. Nah, setelah saya apply harusnya muncul warna hijau semua, dimana warna hijau ini Bapak Ibu menandakan bahwasanya lagi running ataupun lagi berjalan. Kemudian juga kita lihat di sini hubungan mikrotik ataupun di situ masih merah saya lihat. Kemudian juga di sini masih merah. Kemudian kita lihat di status ini sudah berjalan Bapak Ibu. Jadi mikrotiknya itu di load ya dari VirtualBox ya. Jadi nanti ada saya buat tutorialnya juga bagaimana cara menginstal ya JNS3 yang terbaru dengan ya bagaimana supaya dia clone ataupun menyatu dengan VirtualBox-nya Bapak Ibu. Jadi mungkin tutorial yang lama yang saya buat tutorial kemarin itu bagaimana cara menginstal JNS yang 086 itulah versi yang lama Bapak Ibu ya. Jadi itu tidak masalah, walaupun ada praktekan itu ada masalah ya. Sama juga nanti perintahnya. Oke, sekarang saya masuk di sini. Saya ketikkan sini admin. Kemudian saya enter, lalu kemudian saya tekan R. Oke Bapak Ibu, jadi di sini diperlihatkan kepada kita semua ya.
kita lihat ini adalah terminalnya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Anda lihat ini ya, mungkin bisa dilihat semua ya. Ini bisa dilihat semua ya. Yang layar hitam ini bisa dilihat semua? Tidak? Ya, Kurang jelas, Pak. Bisa, Pak. kurang jelas. Oke, baik. Kurang jelas. Oke. Di sini saya ketikkan di sini yaitu sistem identity ya. Saya besarin dulu. Gimana masalahnya? Jual mukamu aja. Oke, ini saya buka virtualnya. Nah, ini udah agak besar ya. Sudah ya? Jelas, Pak. Udah ya? Oke, Pak. Oke, kemudian saya ketikkan Jelas, jelas. sini system identity set name. Ya kan? Misalnya saya buat namanya Saidi gitu ya. Kemudian interface print. Nah, jadi sudah berubah di sini tadi adalah mikrotik, sekarang sudah menjadi Saidi. Kemudian saya mau menginput sebuah alamat di dalam Ether ya. Katakanlah tadi kita membagi jaringan ada sekitar 3 ya. Kalau tak salah itu ada 3. Itu kita lihat di sini 3 bagian Bapak Ibu. Ini ke sini, ini ke sini, E1, kemudian E3. Jadi dari sini duluan ya. Kemudian dari E0 itu kemari. Berarti ini E0 ini adalah E1-nya. Jadi E0 ini di apa nanti yaitu Ether 1 nanti di mikrotiknya gitu. Kemudian nanti yang E1 ini adalah Ether 2 yang ada nanti di mikrotik gitu ya. Nanti jangan salah meletakkan alamat gitu. Kalau misalkan kita salah meletakkan alamat, maka nanti tidak cocok dia. Tidak sama ya. Tidak sama pada saat nanti kita melakukan deploy alamat IP, disebarkan alamatnya, maka ya beda-beda nanti gitu ya. Artinya bisa kita custom ya di port yang 4 ini 1, 2, 3, 4. Jadi semua port itu terisi Bapak Ibu. Jadi nanti di sini, makanya nanti di sini yang kita gunakan 0, 1, 2, 3 ya. Berarti E1, E2, E3 dan E4 ya. Kemudian ini kita masukkan, misalnya kita ubah dulu alamatnya misalnya ya. Ether 1 kita ganti misalnya interface set name misalnya adalah katakanlah misalnya lantai 1 ya. LAN 1 ya kan. LAN 1 misalnya ini misalnya ya LAN 1 katakanlah seperti itu ya. LAN 1 kemudian name numbernya adalah 0 ya kan. Kemudian interface set name katakanlah ini lantai ya. LAN 2 ya kan. LAN 2 misalnya kita asumsikan ini 1 ya. Kemudian interface set name, kemudian LAN 3, kemudian number yaitu 2 ya kan. Kemudian interface set name LAN 4, kemudian number 3 ya. Kemudian interface print ya, untuk mencetak print ya, untuk mencetak ataupun melihat editan yang sudah kita lakukan, yaitu LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Nah, sudah selesai. Kemudian tadi LAN 1 itu jalurnya ke server ya. Ke server kemudian ke printer server. Kemudian kita asumsikan IP-nya ya seperti ini, IP address address ya kan. Itu perintahnya 192.168.1.1/24 misalnya. Interface-nya adalah LAN 1. Kalau besar buat ya. Kemudian enter ya. Kemudian yang kedua IP address address yaitu 192.168.1 yaitu kita buat 1/24. Interface adalah LAN 2. Kemudian IP address ya address 192.168.2 kemudian 3.1/24 interface yaitu LAN 3 ya. Kemudian IP address address ya 192.168.4.1/24 interface kita
kita buat ini adalah LAN 4. Oke, untuk membuat alamat IP, untuk menginput ke sebuah alamat IP sudah selesai. Kemudian kita lihat di sini IP address print. Nah, maka sudah terisi semua di LAN 1, LAN 2, kemudian di LAN 3, juga LAN 4 ya. Kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan, pertama tadi memang maksud kita ini adalah membuat sebuah jaringan, yaitu di mana ya host menerima secara dinamik ataupun DHCP. Kemudian juga ada juga sebagian nanti host itu ataupun ya device yang terhubung di dalam suatu router, dia itu bisa menerima dengan menggunakan cara statis ya. Kita buat nanti alamatnya gitu. Nah, yang pertama mau saya buat di sini, yang pertama adalah DHCP, yaitu kita set dulu yang pertama IP ya, DNS set server ya, biar nanti kita buat dulu DNS global ya, 8444. Ini sebenarnya untuk internet ya, terkoneksi internetnya gitu. Ini IP. Maksudnya nanti kenapa dibuat seperti ini, supaya nanti pada saat kita membuat DHCP server dia tidak merequest ini lagi karena sudah kita set duluan di sini gitu. Jadi memang itu maksudnya ya. Kemudian setelah kita masukkan IP DNS server, kemudian kita masukkan situ IP DHCP server network add address. Apa add address yang di LAN 1? Yaitu alamatnya adalah 192.168.1.0. Dia 0 dia. Broadcastnya mulai dari 0. Kemudian per 24. Kemudian gateway-nya adalah ya, saya garis miring seperti ini, enter. Kemudian gateway-nya 192.168.1.1 itu gateway-nya. Kemudian DNS-nya juga kita buat ya, gateway itu menjadi DNS servernya nantinya. Jadi nggak secara global DNS 888 itu digunakan sebagai DNS dia nanti, tetapi ini adalah sebagai DNS servernya yang kita ciptakan dari gateway-nya, otomatis menjadi DNS server. Seperti itu dia. Kemudian kita enter. Oke. Kemudian IP DHCP server setup ya. Kemudian IP DHCP server setup, kemudian kita enter. Kita masukkan sini interface-nya adalah LAN 1. Enter. Jadi sudah kita tadi lakukan tadi konfigurasi dari awal, tinggal di sini kita melakukan enter pada saat kita membuat setupnya. Enter. Oke, enter. Ya, ini di address to get out ya, 192.168 ya. Kemudian 1 2 kemudian .2 ya, sampai dengan 254 gitu maksudnya. Nanti alamat yang akan diberikan yaitu range-nya itu adalah 2 sampai dengan 254. Tidak enter. Kemudian DNS server ini Bapak Ibu, kemudian list time-nya yaitu, kemudian selesai ya. Kita lihat di sini IP DHCP server print, maka sudah tercipta satu IP DHCP ya. IP DHCP untuk setupnya sudah tercipta secara otomatis Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ya, kita lihat di sini IP address print. Sudah kita buat. Yang kedua kita buat yang di LAN 2, yang LAN 2 yang terhubung ke lantai 1. Kita masukkan juga perintahnya IP address IP ini langsung ke IP DHCP server set, bukan setup ya, network ya, add address ya kan. Tadi karena IP DNS yang sudah kita masukkan itu cuma satu IP DNS ya, jadi itu sudah mengikat semuanya. Jadi ini tinggal kita masukkan IP DHCP server networknya, yaitu kita masukkan di sini 192.168.2.0 per 24. Interface-nya itu adalah gateway-nya adalah kita garis miringkan sini backslash, kemudian gateway-nya adalah 192.168.2.1. kemudian DNS servernya adalah ya 2.1. Oke, enter. Kemudian IP DHCP ya, IP DHCP server setup. Kemudian di sini adalah LAN 2. Enter, enter lagi, enter lagi, enter lagi, enter lagi. Selesai ya. Selanjutnya kita buat yaitu IP IP DHCP server print. Sudah masuk 2, LAN 1, LAN 2 ya. Kemudian IP address print ya. Kita masukkan lagi alamat yang ketiga, yang LAN 3, IP ya DHCP server network ya, add address, kemudian 192.168,
kemudian 3.0. Ini broadcastnya per gateway ya, 192.168.3.1. Kemudian DNS-nya juga sama ya, yaitu 3.1. Kemudian IP DHCP server setup, enter, kemudian masukkan LAN ya, LAN 3. Kalau misalkan di huruf besar buat semuanya. Makanya tadi saya tampilkan IP address print supaya saya tidak salah nanti menuliskan sesuai dengan namanya ya. Enter ya, tercipta alamat, yaitu alamat untuk LAN 3, IP DHCP server print. Nah, ketika kita buat seperti ini sudah muncul ada 3 yang sudah kita buat, dynamic host control protocol. Kemudian kita lakukan lagi IP address print. Kita masukkan alamat yang untuk jaringan yang keempat, yaitu yang berada di lantai 3 ya, IP DHCP server network address ya, misalnya 192.168.4.0/24, kemudian gateway-nya adalah 192.168.4.1, kemudian DHCP servernya apa namanya, DNS servernya adalah 192.168.4.1, kemudian IP DHCP server setup print ya, IP DHCP server. Oh, belum kita buat setupnya, berarti IP DHCP server setup. Kita masukkan LAN 4 ya, enter, lagi, enter lagi, selesai. Kemudian IP DHCP server print. Jadi Bapak Ibu lihat semua di sini DHCP-nya sudah berjumlah 4 ya, sudah menjadi 4. Sekarang kita cek apakah sudah ada yang terkoneksi ke sini, IP ya, ARP print. Di sini belum ada satupun yang terkoneksi, belum ada klien ataupun device yang terhubung ke sini. Apakah CCTV, apakah printer, gitu ya, apakah servernya, belum ya. Nah, jadi Bapak Ibu saya coba masuk ke sini. Yang pertama saya tuliskan dulu sini di komputer server ini, saya klik kanan, kemudian saya klik di sini adalah saya pilih konsol. Jadi konsol itu adalah layanan ataupun fitur semisal CMD-nya ya. Semisal CMD-nya yang dilakukan nanti untuk melakukan konfigur ya, yaitu melakukan konfigurasi di PC server ini Bapak Ibu ya. Oke, baik, di sini sudah muncul ya. Jadi di sini sama juga di VPGS sama juga sebenarnya perintahnya. Kalau kita lihat perintahnya nanti sini, ini Bapak Ibu, yaitu palingan yang kita gunakan yaitu ada save ya, kemudian ada IP, kemudian juga ada clear kalau misalkan nanti salah, kemudian ada DHCP. Mungkin itulah. Kalau membuat manual, IP manual itu adalah yang ini Bapak Ibu. Ya. Kalau membuat DHCP ini yang dia. Bagaimana memunculkan ini nanti? Masukkan aja perintah seperti ini. Misalnya IP enter, maka di sini akan muncul. Ini contohnya. Oke, kemudian kalau misalnya DHCP bagaimana? DHCP ketikkan, ya kan? Nah, kalau kita masukkan DHCP Bapak Ibu, maka di sini langsung memberikan alamat ini. Ya, kita masukkan DHCP di sini. Perintah DHCP itu adalah untuk melakukan secara otomatis, di mana komputer, di mana nanti routernya itu memberikan alamat secara otomatis kepada PC komputer server ini. Makanya ketika kita tuliskan sini DHCP, makanya di sini statusnya DORA. Kita klikkan sini misalnya IP show IP. Maka ketika kita klik show IP, maka di sini Bapak Ibu akan ditampilkan alamat IP-nya sudah terisi semua. Mulai dari IP ya, kemudian gateway, DNS ya, DHCP server. Kemudian selanjutnya kita masuk ke ke printer. Jadi printer ini bisa juga kita kita hubungkan ke dalam jaringan, artinya kita gunakan untuk untuk melakukan ikut berperan ataupun di dalam menghubungkan jaringan komputer, katakanlah untuk komputer printer server. Jadi semua klien dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 bisa melakukan ngeprint dari satu jaringan. Kemudian saya ketikkan sini IP DHCP. Kalau statusnya misalnya DORA,
maka statusnya adalah oke ya. So IP sudah terisi. Kemudian saya lakukan save ya. Ini juga saya save ya di komputer 1. Saya simpan dulu, save. Kemudian kita masuk yang ke PC yang di lantai, katakanlah yang di CCTV. CCTV ini adalah di lantai 1. Tekan konsol ya. Kemudian selanjutnya ya, saya buka di sini. Oke, PC 8. Saya ketikkan sini DHCP ya. DHCP. Harusnya Dora, oke, berhasil ya. Kemudian show IP. Oke, berhasil. Sini 254. Nah, itu tadi IP-nya. Anda lihat tadi, ini tadi berada di jaringan Ether 2 ya. Kemudian di sini save, saya save. Kemudian down ya. Saya masuk ke bagian ini ya, PC 1. Saya lakukan konsol. Oke, baik. Saya ketikkan sini adalah DHCP ya. DHCP. Oke. Jadi kita nggak memasukkan alamat-alamatnya secara manual ya. So IP. Kemudian kita ketikkan sini adalah save. Oke. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya ya, PC 2 console. Ya, kemudian di sini kita masukkan sini perintahnya adalah DHCP. Oke, berhasil. Kemudian show IP, save. Oke. Setelah itu kita masuk ke jaringan yang ketiga ya. Ketiga, yang ini PC 3 ke lantai 2 ya. Kemudian kita ketikkan sini, tampil ya, DHCP. Oke. Kemudian kita masuk yang keempat ya, kita ketikkan juga situ DHCP ya. DHCP ya, DHCP. Oke, Dora juga berhasil. Kita masuk kemari PC 5. PC 5 kita masuk, kemudian kita lihat di sini. Oke, DHCP. Oke, Dora. Oke, berhasil. Kemudian kita ketikkan sini lagi, kita klik kanan, konsol ya. Kemudian kita lihat di bawah ini, yaitu tampilannya seperti ini. Kita ketikkan lagi situ DHCP ya, DHCP. Oke ya. Kemudian selanjutnya apakah di dalam, misalnya di PC 5 dengan PC 6 ini sudah terhubung ya kan? Kita lihat IP-nya, show IP ya. Ini satu jaringan 192.168.4.254. Nah, kita lihat di sini ya, 4253 show IP. Apakah sudah terhubung ke server, ke routernya ya kan? Routernya itu adalah ping 192.168.4.1. Jadi sudah connect ya, yaitu router dengan router dengan PC-nya yang ada di lantai 3 sudah terhubung. Kemudian saya coba dulu misalnya di antara yang dua ini, di PC 5. PC 5 itu alamat IP-nya adalah 254, sementara di PC 6-nya itu adalah 253. Jadi saya cek ping 192.168.4.254 ya, 254. Jadi di lantai 3 itu komputernya itu yang dua ini sudah terhubung, yaitu PC 6 dengan PC 5 sudah terhubung. Begitu juga selanjutnya yang ini. Kemudian apakah dari PC 6 ini bisa dia terhubung ke Ether 0 ataupun di Ether 1 ataupun di LAN 1? Artinya dia bisa melakukan nge-print ke sini. Kita lihat dulu di sini Bapak Ibu. Misalnya alamat print tadi, berapa alamat printnya ya? Kita masuk ke alamat print komputer server ya. Kita lihat dulu sini 192.1.254. Kita lakukan aja ping dari sini, ping 192.168 kemudian 1.2 4.253. Ternyata di sini sudah terhubung. Artinya dari komputer server menuju menuju alamat itu
ya. Ini request timeout ya. Ini tak connect nih. Nah, ini udah connect. Nah, ini connect nih 254 sudah terhubung antara komputer server ini ya dengan lantai 3 sudah terhubung. Kemudian kita coba misalnya di PC7. PC7 kalau kita lihat adalah alamatnya adalah 1253 ya. Artinya kalau misalnya kita melakukan ping melakukan ngeprint dari PC1 menuju 253, kita coba dulu ping 192 168 kemudian 253 request timeout ya, request timeout kemudian connect. Oke, kita coba lagi. Nah, ini sudah terhubung Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dia ketika kita melakukan misalnya ketika kita melakukan ping ya, ketika kita melakukan uji koneksi, sebenarnya indikatornya mudah kita pahami, yaitu di sini misalnya ya, melakukan ping dari sini, tentu kita harus mengetahui alamat yang dua ini. Jadi alamat yang dua ini adalah misalnya adalah kita mau melakukan ping dari sini ke sini gitu, dari PC3 ke PC8. Berarti kan kita harus melakukan ping ya dari PC3 ke PC8. Berarti kita harus mengetahui alamat ini ya. Kita lihat alamat ini berapa. Kemudian nanti kalau misalnya pesannya ya, ping alamat IP ya, itu rumusnya. Kemudian nanti kalau misalnya pesannya ya, ketika kita melakukan request ya, permintaan dari PC3 ini kita lakukan request, maka nanti yang si PC8 itu harus melakukan reply dalam jawabannya itu adalah seperti yang kita lihat tadi, reply from nomor IP TTL time segini. Nah, itu dia. Tapi kalau misalnya nanti dia itu melakukan jawaban ataupun menampilkan jawabnya misalnya RTO atau request timeout, maka konfigurasinya perlu ditinjau ulang kembali. Kemudian kalau misalkan dia unreachable, berarti ada mungkin masalah kabel atau mungkin tidak cocok ya, ada masalah di dalam perangkat itu ya, karena inilah murni simulasi, tidak benar tidak sampai dengan 100%, paling pendekatan 80%. Jadi mungkin ada maklum saja ya. Tetapi ini sudah mendekati, kalau misalnya nanti Anda disuruh ujian misalnya, ya sudah pasti kan sudah bisa Anda lakukan yang namanya konfigurasi secara simulasi. Juga nanti kalau misalnya ada alatnya bisa melakukan aktualisasi, bisa Anda praktekkan sendiri. Jadi Bapak Ibu, inti daripada pertemuan hari ini adalah ketika kita melakukan membangun sebuah jaringan, yaitu berbentuk DHCP, yaitu Dynamic Control Host Protocol ya, dimana alamat-alamat dimana semua nanti PC ini bisa ya melakukan ataupun direct ya mendapatkan alamat IP secara dynamic ataupun secara menyeluruh ya, di deploy ya, ketika kita menyalurkan alamat dari komputer router ini. Jadi router ini sebenarnya adalah puncaknya. Kalau tak ada router ini, maka di sini yang semuanya tidak bisa digunakan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mungkin untuk pertemuan hari ini untuk pembahasan IP dynamic yaitu DHCP, mungkin kalau misalkan ada mau ditanyakan silakan bertanya ya.